pagi opa oma sekalian, ibu bapak yang ada di rumah. Selamat ketemu kembali pada pagi hari ini di mana kita akan sapaan lansia. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus di mana kita pada saat ini boleh saling menyapa lansia. Meskipun kami tinggal di rumah saja, tetapi kami tetap bersukacita karena Tuhan selalu menolong dan menjaga kita. Sebelum kita mulai di dalam sapaan lansia ini, kita akan berdoa dulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan jikalau Engkau memberikan kesempatan pada pagi hari ini di mana kami anak-anak-Mu akan mengadakan sapaan lansia. Biarlah Bapa Engkau selalu menyertai kami, pimpin Tuhan di dalam sapaan lansia ini dari mula, pertengahan hingga akhir, supaya kami boleh memuji-muji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, supaya kami dikuatkan oleh sabda-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah pintu hati kami agar kami siap mendengar firman-Mu Tuhan seperti benih di dalam hati kami, agar tumbuh, berakar, berbunga, dan berbuah. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada artinya untuk menyampaikan firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Shalom. Oma, opa, dimanapun berada. Tema pada hari ini adalah berbuah di usia lanjut. Bacaan terambil dari Mazmur 92 ayat 14 sampai dengan ayatnya ke-15 demikian. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika beberapa orang ditanya setelah melewati berbagai macam jenis usia, apakah masa yang paling membuat frustasi? Dan orang-orang itu yang ketika diberikan pertanyaan itu, mereka mengatakan usia yang paling membuat mereka frustasi adalah usia lanjut.
Tapi apakah benar demikian? Saya memberikan beberapa contoh. Plato adalah seorang yang terkenal pandai sekali. Dia seorang filsuf dan pakar matematika Yunani. Yang menarik adalah Plato justru di dalam usia lanjutnya, dia menghasilkan karya-karya yang semakin gemilang. Andrew Carnegie, dia disebut sebagai kapten industri. Dia orang yang hebat, dia pakar di dalam industri, dia punya pabrik yang begitu luar biasa. Dia orang yang sangat kaya, dan di usia lanjutnya, dia kemudian aktif di dalam bidang amal. Dia membangun berbagai perpustakaan, penelitian, aktif di dalam perdamaian, dan berbagai hal yang dia lakukan di usia lanjutnya. Demikian pula kalau kita sedang makan KFC, kita tahu siapa pendiri, Kolonel Harlan Sanders. Dia adalah seorang yang bukan di dalam usia muda, dia membangun industri makan itu, ayam goreng. Tetapi di usia 56, bahkan dikatakan 65 lah, dia mulai membangun waralaba itu. 56 dia mulai jualan ayam goreng di pinggir jalan, dan usia 65 dia kemudian membuka cabang-cabang. Dan dia melakukan usaha itu dengan luar biasa. Alexander Graham Bell, dia seorang kalau ditanya penemu apa? Telepon. Tetapi sesungguhnya dia bukan hanya menemukan telepon, tapi penemuannya kemudian dipakai orang untuk menemukan kawat, menemukan microwave, satelit, dan berbagai hal luar biasa. Dan itu dilakukan di usia lanjut. Presiden Amerika Theodore Roosevelt, dia menjadi presiden justru juga di usia lanjut. Dan dia seorang presiden yang dikenang akan jasanya. Demikian juga Billy Graham, seorang pendeta yang sampai usia lanjut dia tetap berkarya terus. Luar biasa. Nelson Mandela, dia menjadi presiden di usia 73 tahun. Dan tahun 1991 sampai 1997. Dan dia katakan, saya mau melakukan yang terbaik. Berarti usia yang lanjut bukan berarti usia yang membuat kita paling frustasi. Tetapi usia di mana kita juga punya harapan. Kita bisa melakukan hal yang baik di usia yang lanjut. Oleh karena itu tema pada hari ini bukan satu tema yang berlebihan. Berbuah di usia lanjut. Artinya apa? Kita menerima kenyataan hidup sebagai sebuah panggilan. Termasuk di dalamnya adalah penderitaan. Segala kelemahan fisik kita. Kesendirian, kesepian. Ada keresahan, kebosanan, dan merasa tidak dipahami. Di usia lanjut itu juga memiliki berbagai tantangan yang tidak mudah. Tetapi juga merupakan saat-saat di mana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan lebih lagi. 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari demi kesehari. Itulah sebabnya kami tidak pernah berkecil hati. Berarti kita bukan menjalani masa-masa yang membuat paling frustasi. Ya, tidak kecil hati, tidak tawar hati. Yang berikutnya, yang kedua adalah berbuah adalah menceritakan pengalaman berharga. Pengalaman yang bernas, yang berbobot, yang menjadikan pelajaran, batu-batu hidup, di mana ketika kita menjalani hal itu, kita memiliki karakter yang berubah menjadi lebih baik lagi. Cerita-cerita itu akan menjadi panduan, pembelajaran bagi generasi kita yang selanjutnya. Dan yang ketiga adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin. Seperti cerita-cerita yang tadi saya sebutkan di atas. Lansia bisa bekerja, lansia bisa berkarya.
Dan semua itu kita lakukan dengan ucapan syukur bahwa kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, kita masih punya kesempatan untuk berkarya, kita masih punya kesempatan menyaksikan kasih setia Tuhan sepanjang hidup kita. Kita bisa menaikkan doa-doa syafaat kita untuk anak, menantu, cucu, bahkan cucu menantu, bahkan buyut, saudara-saudara, teman gereja kita, orang-orang yang terkena bencana alam, dan lain sebagainya. Mazmur 1 ayat 3 mengatakan demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita sebagai pohon, kita bisa berbuah meskipun di dalam usia yang lanjut. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Dan biarlah melalui firman ini kami boleh bersukacita di dalam Engkau Tuhan, bahwa Engkau tetap menanam kami seperti pohon di tepi aliran air yang semakin berbuah. Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan waktu ke depan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memelihara hidup kami. Dan Engkau semakin menguatkan iman kami di dalam mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. 好，我叫 Angel。上次我有记，我的朋友在哪里？在这里，在这里，我的朋友在这里。上次我有记，我的朋友在哪里？在这里，在这里，我的朋友在这里。大家再见。Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, Kau hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon berkat. Demikian
Sekian Oma Opa, Ibu Bapak, sapaan lansia hari ini. Semoga hari esok kita tetap sehat dan tetap semangat. Kita juga diingatkan bahwa ada saudara kita yang berulang tahun, yaitu Bapak Denny pada tanggal 20 Februari, Ibu Guatli pada tanggal 21 Februari, Ibu Jenny Umar pada tanggal 25 Februari, Ibu Lau Hanyo pada tanggal 25 Februari, Ibu Hera Ningsih pada tanggal 26 Februari. Selamat ulang tahun, sehat selalu, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari kita akhiri acara sapaan lansia ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapak, kalau pada hari ini kami boleh menyaksikan acara sapaan lansia dari awal sampai akhir. Terpujilah namamu menjadi berkat bagi para lansia. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, panjangkanlah umurnya, sehat selalu, serta makin setia kepada Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji